Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Rahma. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 240 30 10 20 257. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Saya mengambil judul Analisis Makroekonomi Argentina Tren 2023 sampai dengan 2024. Analisis Ekonomi Makro Argentina 2023 sampai 2024. Yang akan saya jelaskan gambaran ekonomi Argentina pada 2023. Analisis mendalam tentang PDB, inflasi, dan nilai tukar peso di tahun 2023. Kontraksi PDB sebesar 1,6%. PDB menurunkan akibat faktor eksternal. Tingkat inflasi 211,4%, inflasi tertinggi di dunia. Devaluasi peso 50%. Peso devaluasi menjadi 800 per USD. Nilai tukar peso 800 USD. Kurs peso sangat terpengaruh. Penyebab inflasi fiskal, defisit fiskal mendorong inflasi. Faktor kontraksi kekeringan parah. Kekeringan berdampak pada ekonomi. Gambaran ekonomi Argentina 2024, yaitu pertumbuhan PDB positif sebesar 3,9% pada triwulan 3 tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang signifikan dari kontraksi ekonomi pada tahun 2023. Inflasi terendah 3 tahun. Inflasi yang turun menjadi sekitar 118%, mencerminkan pengendalian harga yang lebih baik dan menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Kurs stabil. Stabilitas nilai tukar resmi di kisaran 900 sampai 950 peso per USD menunjukkan kestabilan dalam pasar valuta asing. Analisis inflasi tahun Argentina 2024. Inflasi tahunan tertinggi sejak 1991. Angka inflasi tahunan mencapai 124,4% pada Agustus 2023. Tertinggi dalam lebih dari 3 dekade. Meningkatnya tingkat kemiskinan. Dampak inflasi menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat lebih dari 40%, memperburuk kondisi sosial ekonomi. Devaluasi peso, faktor utama penyebab inflasi. Devaluasi peso menjadi salah satu faktor utama yang memicu lonjakan inflasi, mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga pangan semakin sulit dijangkau. Kenaikan harga pangan berkontribusi besar terhadap inflasi dan mengurangi akses masyarakat ke kebutuhan dasar. Daya beli menurun, yaitu kenaikan inflasi membuat daya beli masyarakat menurun, memaksa banyak individu untuk mengurangi pengeluaran. Kemudian ada ketidakstabilan politik. Ketidakpastian politik di Argentina turut menambahkan kompleksitas dan tantangan dalam pemulihan ekonomi. Next. Analisis SWOT inflasi 2024 di Argentina. Pertama, kekuatan inflasi yang menurun 118% menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian fiskal dan pengurangan subsidi. Kelemahan pemangkasan belanja publik dapat mengakibatkan berkurangnya investasi dalam sektor-sektor penting yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian terdapat peluang untuk meningkatkan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang lebih terarah dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Tantangan utama adalah fluktuasi harga kebutuhan pokok
dapat memicu ketidakstabilan dan mengganggu upaya pengendalian inflasi. Analisis devaluasi peso Argentina Desember 2023 menggali faktor penyebab dan dampak devaluasi besar-besaran peso Argentina, yaitu devaluasi besar peso Argentina, faktor penyebab devaluasi, kenaikan harga impor, tekanan inflasi meningkat, dan dampak jangka panjang. Stabilitas kurs resmi 2024 di Argentina. Stabilitas kurs resmi ditetapkan dalam rentang 900 sampai 950 peso per USD untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor di Argentina. Kebijakan intervensi pasar. Pemerintahan menerapkan intervensi pasar untuk mengatur nilai tukar, meningkatkan cadangan devisa guna mendukung stabilitas mata uang. Peningkatan cadangan devisa. Strategi untuk meningkatkan cadangan devisa bertujuan untuk memberikan buffer terhadap fluktuasi nilai tukar dan menjaga stabilan ekonomi. Celah nilai tukar menurun. Dampak dari kebijakan ini terlihat pada celah nilai tukar resmi dan paralel yang terendah dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan efektivitas kebijakan. Kepercayaan investor meningkat dengan stabilitas kurs. Kepercayaan investor di pasar Argentina meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang. Analisis SWOT PDB Argentina pada tahun 2023. Strength yaitu per- sektor pertanian Argentina masih menjadi penyumbang utama ekspor meskipun mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan. Weakness kontraksi 1,6% di sektor pertanian akibat kekeringan menunjukkan kerentanan dan melemahnya industri serta konsumsi rumah tangga memperburuk keadaan. Opportunities peluangnya yaitu terdapat untuk meningkatkan diversifikasi dalam ekspor dan memperkuat sektor-sektor lain dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rich tantangannya besar dihadapi dengan utang IMF sebesar 44 miliar US dollar dan litigasi YPF senilai US 16 miliar yang dapat memperburuk kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Argentina pada tahun 2024 yaitu pertumbuhan PDB pada Q3 2024 3,9%, tingkat pertumbuhan positif. Surplus fiskal pertama 14 years mengindikasikan stabilitas fiskal. Proyeksi pertumbuhan 2025 4-6% menunjukkan optimisme ekonomi. Peningkatan investasi asing, foreign investment, pendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun yang penting Q3 2024 momentum pemulihan dimulai. Pemulihan ekonomi recovery yaitu proses yang berkelanjutan. Analisis neraca pembayaran 2023 yaitu defisit transaksi sebesar X billion. Defisit transaksi berjalan meningkat akibat impor bahan bakar dan utang luar negeri menunjukkan tekanan pada neraca pembayaran. Cadangan devisa 3 bulan, cadangan devisa menipis. Hanya cukup untuk 3 bulan impor yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ketergantungan energi. Ketergantungan yang tinggi pada impor energi menciptakan resiko bagi perekonomian saat harga energi global meningkat. Ekspor pertanian, kelemahan dalam ekspor pertanian berkontribusi pada defisit mengurangi pendapatan dari sektor penting ini. Utang luar negeri, peningkatan utang luar negeri menambah beban ekonomi dan memperburuk situasi neraca pembayaran. Analisis neraca pembayaran Argentina 2024 yaitu 5 miliar dolar surplus neraca pembayaran, indikator positif untuk stabilitas ekonomi. 4 bulan ketahanan ekonomi menunjukkan kemampuan impor yang sehat. Ekspor komoditas, dukungan utama bagi neraca perdagangan. 30 miliar, cadangan cukup untuk 4 bulan. Peningkatan investasi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perbaikan stabilitas meningkatkan kepercayaan investor. Analisis kemudian, surplus neraca perdagangan mencapai 6,9 miliar meskipun mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022. Total impor Argentina mencapai 59,9 miliar yang didominasi oleh sektor energi dan barang modal.
Kenaikan impor energi mengalami kenaikan sebesar 5%, mencerminkan kebutuhan yang meningkat untuk memenuhi permintaan domestik. Total ekspor Argentina tercatat sebesar 6,8 miliar, mengalami penurunan akibat dampak kekeringan pada komoditas seperti kedelai dan jagung. Penurunan ekspor sebesar 10% disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menguntungkan yang memengaruhi hasil pertanian. Perbandingan surplus, surplus perdagangan sebesar 6,9 miliar menunjukkan ketahanan ekonomi, meskipun angka ini lebih rendah dibanding tahun lalu. Next. Surplus perdagangan meningkat signifikan sehingga mencapai 18 miliar pada Q3 2024. Impor tetap terkendali di 52 miliar akibat pengurangan subsidi energi. Pengurangan subsidi energi berperan sekitar 30-40% untuk menjaga stabilitas impor pada 2024. Total ekspor mencapai 70 miliar yang didorong untuk pemulihan sektor pertanian dan energi. Sektor pertanian dan energi memberikan kontribusi signifikan sebesar 80-85% terhadap surplus perdagangan 2024. Kondisi ekonomi global yang membaik turun mendukung pemulihan ekspor. Pada angka inflasi Argentina yang sangat tinggi pada tahun 2023, proyeksi pertumbuhan PDB optimis di tahun 2024. Penurunan signifikan inflasi ke 118% pada tahun 2024. Terjadi surplus perbaikan neraca perdagangan dengan surplus di tahun 2024. Krisis tantangan neraca pembayaran yang lemah pada tahun 2023. Reformasi Milley menjanjikan untuk masa depan. Eh, untuk penjelasan saya tentang kondisi ekonomi Argentina, sekian pada tahun 2023-2024. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah perkataan atau ucapan yang tidak mengenakan, saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.